Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Hazrat Isyan Hawan Mahmud. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Isyan Hawan Mahmud adalah seorang wali muslim Sunni yang juga dikenal sebagai seorang tokoh spiritual terkemuka dalam tarekat Naqsyibandiyah. Beliau berperan besar dalam penyebaran ajaran tasawuf dan tarekat Naqsyibandi di wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan. Beliau memimpin ribuan pengikut, menjalin hubungan dengan para pemimpin dinasti Mughal, serta dikenal sebagai guru spiritual yang sangat dihormati bahkan oleh kaisar Mughal seperti Jahangir dan Shah Jahan. Selain itu, beliau juga memainkan peran penting dalam mengarahkan jalur spiritual dan dakwah hingga ke wilayah Tibet. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Isyan Hawan Mahmud adalah seorang tokoh sufi kelahiran tahun 1563 di Bukhara, Uzbekistan. Beliau merupakan keturunan dari Bahauddin Naqshband, pendiri tarekat Sufi Naqsyibandi yang sangat berpengaruh. Sebagai keturunan langsung dari seorang tokoh tarekat besar, beliau mewarisi tradisi keilmuan dan spiritualitas tinggi dalam Islam. Nama-nama penting yang menjadi bagian dari kehidupan dan perjalanannya termasuk Khawaja Haji, Khawaja Ishaq Dahbidi, serta para kaisar Mughal seperti Jahangir dan Shah Jahan. Keturunannya yang terkenal meliputi Moinuddin Hadi Naqshband di Kashmir dan Sayyid Miryan di Pakistan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Isyan Hawan Mahmud lahir pada tahun 1563 dan wafat pada tanggal 4 November tahun 1642. Pada usia 23 tahun, sekitar tahun 1586, beliau mulai mengikuti ayahnya menjelang akhir hayatnya. Pada tahun 1598, setelah 12 tahun menjalani pelatihan spiritual di bawah bimbingan Khawaja Ishaq Dahbidi, beliau diangkat menjadi seorang syekh sufi. Tahun 1636 merupakan momen penting ketika beliau dipindahkan ke Delhi oleh Shah Jahan akibat ketegangan dengan komunitas Syiah. 6 tahun terakhir kehidupannya dihabiskan di Lahore hingga wafat pada tahun 1642. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas Hazrat Isyan Hawan Mahmud tersebar di berbagai wilayah penting di Asia Tengah dan Asia Selatan. Beliau lahir di Bukhara, belajar dan berlatih di tempat-tempat seperti Wash, Balkh, dan kembali ke Bukhara. Kemudian beliau bermigrasi ke Srinagar di Kashmir, menyebarkan ajaran ke Kandahar, Kabul, dan Herat di wilayah yang kini menjadi Afghanistan. Beliau juga memiliki koneksi erat dengan istana Mughal di Agra dan Delhi, serta menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Lahore, tempat di mana sebuah istana dibangun untuknya yang kemudian dijadikan tempat suci. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Isyan Hawan Mahmud menjadi tokoh penting karena kombinasi dari nasab mulia, kedalaman spiritual, kapasitas intelektual, dan peran historisnya dalam memperluas ajaran tarekat Naqsyibandi. Beliau dihormati tidak hanya oleh kalangan masyarakat umum tetapi juga oleh para raja seperti Kaisar Jahangir, yang menganggap beliau sebagai guru spiritualnya. Pengaruh spiritualnya dianggap sebagai salah satu penyebab lahirnya Jahangir, karena doa beliau yang dikabulkan untuk Akbar. Keterlibatannya dalam menghadapi ketegangan sektarian dan peran aktifnya dalam pengembangan tarekat membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dan dikenang dalam sejarah Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan spiritual Hazrat Isyan dimulai sejak muda, ketika beliau diberi izin untuk belajar di perguruan tinggi kerajaan. Setelah belajar dari ayahnya, beliau melanjutkan pelatihan rohaninya dengan menjadi murid Khawaja Ishaq Dahbidi. Selama 12 tahun, beliau mendalami ajaran sufi hingga akhirnya diangkat menjadi seorang syekh sufi. Dari sana,
beliau menyebarkan dakwah ke berbagai penjuru, termasuk ke Kashmir, Afghanistan, dan Tibet. Beliau membangun jaringan spiritual yang luas, menjalin hubungan dengan kekuasaan politik seperti dinasti Mughal, serta melahirkan penerus-penerus yang melanjutkan misinya hingga generasi berikutnya. Hazrat Isyan Hawan Mahmud, yang lahir pada tahun 1563 dan wafat pada tanggal 4 November tahun 1642, merupakan seorang tokoh sufi besar bermazhab Sunni yang berasal dari kota Bukhara, wilayah yang kini dikenal sebagai Uzbekistan. Nama Hazrat Isyan dikenal luas sebagai salah satu pewaris spiritual dari Bahauddin Naqshband, pendiri tarekat Naqsybandiyah yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam, terutama dalam perkembangan tasawuf di Asia Tengah, Asia Selatan, dan sekitarnya. Sebagai keturunan langsung dari Bahauddin Naqshband, Hazrat Isyan tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai keilmuan Islam dan kedalaman spiritual. Sejak usia muda, ayahnya memberikan izin dan dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi kerajaan, yang membentuknya menjadi seorang ulama yang cemerlang dan dihormati. Pada usia 23 tahun, Hazrat Isyan menerima surat dari ayahnya yang memintanya untuk datang dan menemaninya di hari-hari terakhir kehidupannya. Momen ini menjadi titik balik dalam hidup Hazrat Isyan, karena setelah wafatnya sang ayah, beliau memutuskan untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya ke wilayah Wash, sebuah pusat ilmu dan spiritualitas penting pada masa itu. Di Wash, beliau diangkat sebagai Syaikh al-Islam dan mulai dikenal sebagai sosok pemuka agama yang memiliki otoritas intelektual dan spiritual tinggi. Di Wash pula, Hazrat Isyan berkenalan dengan seorang tokoh penting bernama Khawaja Haji. Persahabatan dan hubungan spiritual antara keduanya semakin mendalam saat mereka bertemu kembali di Balkah, di mana Khawaja Haji mengenalkannya kepada seorang wali besar, Khawaja Ishaq Dahbidi. Perjumpaan dengan Khawaja Dahbidi di Balkah kemudian dilanjutkan di Bukhara, tempat Hazrat Isyan secara resmi menjadi murid Khawaja Dahbidi dan memulai perjalanan panjang dalam disiplin tasawuf Naqsybandiyah. Selama 12 tahun, Hazrat Isyan menjalani pelatihan spiritual yang mendalam di bawah bimbingan Khawaja Dahbidi. Melalui pengabdian dan latihan spiritual yang konsisten, beliau akhirnya meraih derajat sebagai seorang syekh sufi pada tahun 1598. Pada saat itulah, atas restu dan dorongan dari gurunya, beliau memulai perjalanan dakwahnya ke wilayah anak benua India. Meskipun tujuan awalnya adalah Lahore, beliau justru tiba di kota Srinagar, Kashmir. Di Srinagar, kehadiran Hazrat Isyan langsung menarik perhatian masyarakat. Ribuan orang dari berbagai lapisan datang untuk belajar dan mencari bimbingan spiritual darinya. Reputasinya sebagai seorang wali sufi yang penuh berkah dan kebijaksanaan menyebar ke seluruh penjuru Asia Tengah. Karisma spiritual Hazrat Isyan bahkan menarik pengikut dalam jumlah besar dari wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan, khususnya dari Kandahar, Kabul, dan Herat. Dalam upaya menyebarkan ajaran spiritual dan nilai-nilai Naqsybandiyah, Hazrat Isyan mengirim sejumlah muridnya ke berbagai wilayah, termasuk 2 orang yang dikirim jauh hingga ke Tibet. Strategi dakwah ini menunjukkan luasnya jaringan pengaruh yang dibangun oleh Hazrat Isyan dalam penyebaran Islam melalui jalur tasawuf yang damai dan mendalam. Kehadiran dan pengaruh Hazrat Isyan tidak hanya terbatas pada ranah masyarakat umum, melainkan juga menjangkau kalangan istana. Kaisar Mughal Jahangir, penguasa besar India saat itu, mengundangnya secara khusus ke istana kerajaan di Agra. Hubungan antara Hazrat Isyan dan Kaisar Jahangir bukan sekadar simbolik atau politis, melainkan bersifat spiritual. Jahangir dianggap sebagai murid Hazrat Isyan dan sangat menghormatinya. Dikisahkan bahwa Kaisar Akbar, ayah Jahangir, percaya bahwa kelahiran anaknya merupakan hasil dari doa Hazrat Isyan, karena sebelumnya Akbar tidak kunjung memiliki keturunan.
Maka kehadiran Hazrat Isyan tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga historis dalam konteks kelanjutan dinasti Mughal. Dalam masa pemerintahan Shah Jahan, putra dari Kaisar Jahangir, Hazrat Isyan mengalami situasi yang menantang akibat konflik sektarian dengan komunitas Syiah. Karena situasi yang mulai tidak kondusif, Shah Jahan memutuskan untuk mengevakuasi Hazrat Isyan ke Delhi pada tahun 1636 demi menjaga keselamatannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa peran Hazrat Isyan sangat penting hingga istana rela memberikan perlindungan khusus terhadap beliau. 6 tahun terakhir dalam kehidupannya dihabiskan di kota Lahore, yang pada saat itu menjadi pusat spiritual dan budaya penting dalam wilayah kekuasaan Mughal. Shah Jahan bahkan membangun sebuah istana untuk Hazrat Isyan, yang kemudian dijadikan tempat suci dan ziarah setelah wafatnya. Hal ini menjadi bukti nyata penghormatan yang luar biasa dari kekuasaan politik terhadap otoritas spiritual seorang sufi. Pengaruh Hazrat Isyan tidak berhenti setelah wafatnya. Beliau memiliki keturunan dan para penerus yang melanjutkan ajaran dan tradisi spiritualnya. Di antara keturunannya yang terkenal adalah putranya Moinuddin Hadi Naqshband yang melanjutkan dakwah dan pendidikan spiritual di wilayah Kashmir, serta Sayyid Miryan yang menjadi tokoh penting di Pakistan. Warisan spiritual, intelektual, dan sosial yang ditinggalkan oleh Hazrat Isyan tetap hidup dan berkembang hingga generasi-generasi berikutnya, menjadikannya sebagai salah satu tokoh sufi paling dihormati dan berpengaruh dalam sejarah Islam Asia Tengah dan Asia Selatan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna.
Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.